Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala syahrur ramadhana alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Hadratil kiram, para pemirsa El Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana di dalamnya kita menjalankan ibadah puasa di siang hari dan menegakkan dengan mengisi amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah di malam hari selama sebulan penuh untuk menempa dan mendidik hawa nafsu agar kita menjadi pawang-pawang hawa nafsu di 11 bulan yang akan datang, mengarahkan hawa nafsu agar sesuai dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menegakkan ibadah Ramadan di tahun ini, mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, dan berkenan menerima seluruh amalan yang kita persembahkan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut, para pecinta, serta para pembela sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pemirsa El Kalam rahimakumullah. Momentum bulan Ramadan tahun ini, marilah kita persiapkan sebaik-baiknya agar jangan hanya menjadi ritual tahunan yang tanpa bekas. Akan tetapi marilah kita buat Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling bermakna di dalam hidup kita, seolah-olah tidak ada Ramadan lagi setelah ini. Kita buat Ramadan ini menjadi lebih bermakna, menjadi lebih khidmat, menjadi lebih fungsional untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk membimbing hawa nafsu agar sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum hijrah kita, hijrah menuju kondisi yang lebih baik, atau di dalam bahasa Al-Qur'annya la'allakum tattaqun, hijrah dari orang-orang yang gemar melakukan maksiat, ya, tasahul terhadap ibadah, menjadi manusia-manusia baru yang lebih bertakwa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hijrah dalam artian hijrah amal, ya, bukan hijrah
pindah dari kota Mekah ke kota Madinah karena itu sudah tertutup dengan peristiwa Fathu Mekah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. La hijrata, tidak ada hijrah lagi ba'dal fathi, setelah penaklukan kota Mekah. Walakin, akan tetapi, al jihadu, yang ada adalah jihad, ya, wa niyatun, dan niat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Maka dari itu, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini menuju kepada perubahan yang lebih baik, yang mana para ulama di sini memberi 3 kategori hijrah yang harus kita lakukan, ya, selain setelah tertutupnya hijrah dari kota Makkah dan ke kota Madinah, karena keduanya sekarang sudah menjadi negeri Muslim. Hijrah yang dimaksudkan di sini adalah hijrah menuju pada perubahan. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, yaitu marilah Ramadan tahun ini kita bawa diri kita fokuskan kegiatan-kegiatan kita ke tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan 1 bulan ini semaksimal kegiatan kita berada di masjid untuk mengikuti kajian-kajian al-Islam, untuk mengikuti sholat tarawih, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di masjid, atau apabila sudah tidak ada kegiatan, kita isi dengan iktikaf, tinggal berdiam di masjid untuk niat ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semula berkumpulnya di posko-posko, di tempat-tempat kongko, di pasar-pasar, di stasiun-stasiun, di terminal-terminal, berkumpul dengan orang yang tidak jelas latar belakangnya, kita alihkan perkumpulan kita adalah ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang soleh selama 1 bulan ini. Kemudian kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang, kita kurangi perkumpulan-perkumpulan di luar masjid untuk memperbanyak perkumpulan-perkumpulan dengan orang soleh yang berada di masjid. Insya Allah, ya, seburuk-buruknya atau sekurang-kurangnya, sejelek-jeleknya amalan di masjid itu masih dalam koridor petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga adalah hijrah amaliyah, yaitu marilah momen Ramadan ini kita jadikan hijrah amal kita. Dari yang semula memperbanyak duduk-duduk di tempat-tempat yang tidak jelas, di tempat-tempat bercampur antara orang fasik dan orang-orang yang latar belakangnya enggak jelas, ya, menjadi hijrah dengan memperbanyak waktu kita untuk beramal soleh, untuk memperbanyak ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama sebelum Ramadan jarang sholat berjamaah, marilah mulai Ramadan ini dan seterusnya kita perbanyak kehadiran kita, kita tingkatkan kehadiran kita untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Yang sebelum Ramadan belum pernah yang namanya sholat malam, marilah mulai Ramadan ini kita latih untuk memperbanyak sholat malam, memperbanyak tadarus yang akan kita pertahankan setelah Ramadan nanti, ya, untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hijratul usah, yaitu hijrah dari kita yang banyak melakukan maksiat, ya, menuju kepada hamba yang bertakwa, hamba yang bisa meminimalisir maksiat dan memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam hidup kita marilah kita isi dengan amalan-amalan yang baik, ya. Amalan-amalan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah
para pemirsa El Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan latihan kita selama 1 bulan ini untuk menghijrahkan diri ya dari tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, dari tempat-tempat yang tidak penuh berkah, kita alihkan ya diri kita ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi perbuatan kita, tenaga kita yang semula melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada artinya, kita alihkan kepada amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hijrahkan diri kita dari yang semula suka berbuat maksiat, yang semula suka mengurang-urangi ibadah, menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.